Pak Ubed, ketika Menteri Keuangan menolak bayar utang WUS dari APBN yang sebelumnya sebenarnya APBN-nya sudah bersedia untuk menanggung ketika ada cost overrun yang akhirnya membuat APBN harus tanggung jawab, dan sekarang APBN-nya nggak berbayar. Ya, saya kira sikap Pak Purbaya dapat dibenarkan ya dalam konteks itu, karena pertama memang itu B2B, yang kedua ini sudah dipertimbangkan sebetulnya oleh banyak pemikir di masa itu agar proyek ini perlu diantisipasi. Karena sudah diprediksi, bayangkan 1 tahun rugi 4,1 triliun. Dalam 1 semester awal ini rugi 1,6 triliun. Ya, artinya nggak diantisipasi dari awal? Artinya menurut saya, dugaan kuat saya, ini kebijakan yang emosional yang basisnya kepentingan. Bayangkan para ilmuwan, seperti Pak Agus dan kawan-kawan mengatakan bahwa ini bakal rugi. Itu clear. Dengan kalkulasi menggunakan uang waktu itu, dan karena dibiayai oleh 75% oleh Bank Pembangunan Cina, totalnya hampir 116 triliun ya. Dan itu kan beban yang sangat besar kalau kemudian dibebankan kepada APBN. Jadi menurut saya ini pelajaran berharga dan harus dievaluasi secara mendasar, dan mungkin ada pertanggungjawaban sebetulnya ya, karena kebijakan yang tidak berbasis pada ilmu pengetahuan yang utuh. Ilmu pengetahuan yang utuh. Iya. Tadi Anda mengatakan berdasarkan emosional aja gitu. Maksudnya apa? Kenapa gengsi doang, kepentingan politik? Ilmu pengetahuan yang tidak utuh itu artinya ada ruang emosionalitas di situ, kepentingan dan lain-lain. Kepentingan. Itu yang sebetulnya terlihat dari kesepakatan yang berubah. Awalnya dengan Jepang, tiba-tiba kemudian berubah dengan ganti China. ke China. Saya kira Bang Andi terlalu emosional kan untuk kepentingan publik ini. Kita mesti melihat dulu sih apa sih membuat kereta api cepat, MRT dan LRT. Di sini kan pemerintah mempunyai PSO, Public Service Obligation, yang harus dilakukan oleh pemerintah untuk itu. Kalau kita lihat mengenai kemacetan dan sebagainya, itu Jakarta aja 65 triliun setiap tahun. Jabodetabek itu hampir 100 triliun. Ya, itu mungkin sasaran utama gitu, bagaimana kita menciptakan transportasi massal dengan juga yang berbasis teknologi seperti itu. Ya, salah satunya kan ada LRT dan MRT, kemudian ada kereta api cepat yang dibangun konsorsium ya, KCIC ini. Yang 75% dengan dana peminjaman, 25% equity. Kalau kita lihat memang equity-nya terlalu rendah dibandingkan dana peminjaman itu. Ya, yang inilah yang dipikirkan juga. Memang di seluruh dunia, ketika kita bicara kereta api cepat itu, ya, katakanlah di bawah 200 km itu pasti akan rugi. Tidak ada yang untung untuk kereta api cepat. Tapi kan ada PSO itu, Public Service Obligation itu yang perlu juga kita perhatikan sebagai pemerintah. Ya, satu itu. Yang kedua, bagaimana dengan yang katakannya utang yang dibilang kan, pembangunan kan 118 triliun, 118,8 triliun, ya, pembangunan kereta api cepat itu. Dan di sini kan belajar bahwasanya ini tidak hanya sampai Bandung, tapi itu akan sampai ke Surabaya. Di sini memang tidak perlu pakai APBN karena B2B asalnya. Tapi kita juga ingat bahwa di ketika kerjasama, Kementerian Keuangan kan punya perusahaan, anak perusahaan peminjaman infrastruktur. Ya, perusahaan itulah yang bersama dengan CDB. Dengan China Development Bank itu sudah selesai. Nah, tinggal bagaimana mencari titik temunya untuk mengurangi, strukturisasi utang itu, ya, merenegosiasi lagi utang itu, terutama bunganya.